Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi hari ini dapat berjumpa lagi dengan saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya anugerah, kasih dan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan kerjakan, Tuhan limpahkan atas kehidupan kita semuanya. Haleluya. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kita bawa pujian kita bawa penyembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Sebab Dia pribadi yang layak ditinggikan, pribadi yang layak dimuliakan, diagungkan. Syapa patakarana matakara papatakarana. Syapa takarana matakarana. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Terima kasih Engkau luar biasa buat kami Tuhan. Hormat syukur bagimu. Pujian syukur berikan kepadamu yang kudus Tuhan, sebab Engkau layak tinggikan, Engkau layak diagungkan Tuhan. Haleluya. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau supaya engkau melihat kebahagiaan seumur hidupmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalammu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Mari dengan segenap hatimu katakan, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Kami buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Mari sekali katakan pujian ini dengan segenap hatimu, berkata, Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari angkat kedua tanganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh
hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Kami buka hati kami, buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Senap hati buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Mari kita angkat penyembahan kita yang terbaik. Haleluya. Syarana-Mu, meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu. Haleluya. Ibirimianasu, biarlah ku menyembah-Mu, biarlah ku tinggikan-Mu. Sibirimu, glory bagi-Mu, sembah-Mu, menyembah-Mu. Yesus, perkasa, Engkau Allah yang ajaib. Biarlah ku menyembah, biarlah ku meninggikan-Mu. Oh, kibirimiana masuk, sibirimiana-Mu. Glory bagi-Mu, sembah, sembah-Mu. Engkau ajaib, si papaka, syarana-Mu. Sibiriana-Mu, haleluya, haleluya. Ibiriana-Mu, Engkau ajaib, Engkau ajaib. Bagi-Mu hormat sembah, haleluya. Sibiriana-Mu, glory bagi-Mu, glory sembah-Mu, haleluya. Oh Yesus, glory, glory, glory. Aku
melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga kita. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bibi. Haleluya. Oh, oh. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sekali lagi katakan pujian ini. Mari nyatakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Glory bagi-Mu. Sekali lagi katakan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Sembahkan ya Bapa, sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu kami sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam
katakan sekali lagi, katakan ku sembahkan Glory ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Glory sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan namamu Yesus dalam hidupku selalu. Oh, dalam hidupku selalu. Glory bagimu, hidupku, dalam hidupku selalu. Shibidi anambo, menyembahmu Tuhan, ya nama syukur, glory bagimu. Haleluya, glory bagimu, menyembahmu Allah yang kudus Tuhan. Allah yang kudus, Yesus Tuhan. Haleluya, Seyanamu. Haleluya, glory bagimu, menyembahmu. Sembahmu yang kudus, biarlah ku menyembah, biarlah ku meninggikan, mengagungkanmu. Engkau dahsyat, engkau ajaib, nyatalah perbuatanmu. Ini anasu. Yesus Tuhan, haleluya, terima kasih. Segala hormat sembah menyembahmu. Terima kasih, haleluya, haleluya. Biarlah hati kami menyembahmu, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur. Ini adalah
dengan syukur. Biarlah hatiku melimpah dengan syukur, syukur yang terbaik. Haleluya. Oh, glory bagimu. Yesus, terima kasih, terima kasih. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari angkat kedua tanganmu, akui di hadapannya, katakan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada sepertimu, tiada seperti
Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan pada hari ini sebagai dasar kita untuk yaitu mengawali hari yang baru bersama dengan Tuhan sebagai perenungan kita bersama-sama. Saya mengambilnya dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 mulai. Perikop di atas mengatakan hal pengajaran yang sesat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini peringatan kebenaran firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata waspada. Ini menunjukkan sebuah peringatan yang keras, waspada. Sebab dikatakan ada nabi-nabi palsu yang akan datang. Pengajar-pengajar yang palsu, guru-guru palsu akan datang kepadamu menyamar seperti domba. Padahal dikatakan sesungguhnya mereka itu adalah serigala yang buas. Waspada saudaraku, siapapun saudara dan saya bisa disesatkan. Kalau dasar kita kebenaran firman Tuhan tidak kuat saudaraku, saudara bisa disesatkan. Apalagi bermunculan di media-media sosial saudaraku, bahwa pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu saudaraku, itu bermunculan saudaraku. Nah ini kita harus waspadai Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab mereka mengatasnamakan Tuhan untuk mencari keuntungan. Mengatasnamakan Tuhan mencari yaitu kepuasan diri, mencari uang, mengatasnamakan Tuhan untuk memperkaya diri sendiri. Waspada, dia yaitu memperdaya daripada orang-orang kudusnya, anak-anak Tuhan. Dia memperdaya itu saudaraku, dan dia berupaya bagaimana caranya untuk bisa memeras mereka, mengambil keuntungan dari sana saudaraku, mengatasnamakan Tuhan untuk mencari keuntungan, untuk mencari duit saudaraku. Waspada, waspada saudaraku. Apalagi di media sosial hari-hari ini banyak pengajar-pengajar yang palsu, banyak guru-guru palsu, pengkhotbah-pengkhotbah yang palsu saudaraku, banyak bermunculan. Salah satu contoh adalah Yesus itu adalah salah satu jalan untuk menuju kepada keselamatan. Waspada, sepertinya hal ini biasa. Yesus adalah salah satu jalan. Tetapi di sini saya menegaskan hanya Yesus satu-satunya jalan untuk menuju kepada keselamatan yang kekal. Di luar Yesus tidak ada jalan untuk menuju kepada keselamatan. Yang setuju katakan amin. Yang percaya katakan amin. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waspada saudaraku. Berarti kalau dikatakan Yesus adalah salah satu jalan, berarti ada jalan yang lain untuk menuju kepada keselamatan. Dan sekali lagi saya tegaskan, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Dengan kata lain saya menyimpulkan, hanya Yesus satu-satunya jalan menuju kepada kekekalan, jalan untuk menuju kepada ke surga. Di luar Yesus yang ada hanyalah kematian. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari oleh sebab itu dikatakan firman Tuhan sudah jelas bahwa dari buahnya kamu akan mengenal orang. Dari karakternya, dari kehidupan sehari-hari yang dihasilkan itu saudaraku. Itu yang terpenting. Sebab kalau saudara mendengar dan mempercayai sebuah pengajaran dari media sosial saudaraku, Anda lihat dari buahnya itu dari mana saudaraku. Sebab Anda melihat dari kejauhan, dari dunia maya saudaraku. Anda tidak mengenal sesungguhnya kehidupan sehari-harinya saudaraku. Sebab kita seringkali tertipu, diperdaya dari sebuah mungkin khotbah-khotbah yang wow, yang luar biasa. Mengatasnamakan Tuhan. Di awal saya berkata, tetapi maaf kata, kehidupan sehari-harinya tidak mencerminkan Kristus
yang ada di dalam kehidupannya saudaraku. Dikatakan firman Tuhan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, saya pernah mengatakan juga dalam renungan di pagi hari saudaraku, untuk saudara tidak disesatkan dengan pengajaran-pengajaran dari media sosial, Anda harus tercovering dalam gereja lokal yang sehat. Dengan pengajaran-pengajaran yang sehat, saudara akan bisa melihat sebuah keberadaan pemimpin rohanimu di sana digembalakan. Anda bisa melihat sebuah buah-buah yang segar, buah-buah yang baik yang dihasilkan dari pemimpin saudara. Itu lebih segar, lebih real, lebih nyata saudaraku. Nah oleh sebab itu kalau saudara tidak ngerti sebuah pengajaran dari luar, Anda bisa bertanya kepada pemimpin-pemimpin rohani di dalam gereja saudara, kepada gembala-gembala saudara, kepada mungkin pendeta saudara. Nah oleh sebab itu pentingnya di sana Anda digembalakan. Pentingnya Anda di sana di-covering dalam gereja lokal. Supaya apa? Anda tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang sesat yang hari-hari ini sedang bermunculan saudaraku. Anda harus waspada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Nah dikatakan firman Tuhan bahwa dari buahnya Anda mengenal, yaitu mereka saudaraku. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebab kalau kita melihat sebuah bangunan dari kejauhan saudaraku, Anda akan melihat sebuah kemegahan saja dari kejauhan. Tetapi ketika Anda mendekat sebuah bangunan itu saudaraku, Anda akan semakin mengenal dasarnya, pondasinya itu dibuat dari apa saudaraku. Nah oleh sebab itu Anda kan tidak pernah mengerti dengan jelas ketika Anda melihat sebuah pengkhotbah, pengajar atau nabi dari media sosial. Anda hanya melihat dari kejauhan sebuah kemegahan dari sebuah karunia atau pelayanan itu saudaraku. Tetapi buahnya, karakternya Anda tidak bisa mengenal sesungguhnya. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari bangunan itu Anda melihat dari kejauhan sebuah kemegahan. Tetapi ketika Anda melihat secara dekat, Anda akan mengetahui pondasinya terbuat dari apa saudaraku. Nanti kelihatan saudaraku, ketika masalah datang, ketika himpitan datang, ketika yang namanya yaitu masalah datang dalam kehidupannya, akan kelihatan itu saudaraku. Pelayanannya itu dibangun dari dasar apa saudaraku. Sebab ada banyak pada akhirnya saudaraku, orang-orang yang sering muncul di media sosial berkasus. Oh iya, ada banyak kita menjumpai hal demikian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jadi mari siapapun saudara dan saya, bahwa Anda tidak kebal dengan dosa. Anda tidak kebal dengan ajaran-ajaran yang sesat. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita harus waspada. Sebab firman Tuhan telah mengingatkan dalam kehidupan kita, waspada terhadap nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Mereka yaitu menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, yang motivasinya mencari keuntungan buat pribadinya sendiri. Dikatakan firman Tuhan, jauhi itu, tinggalkan itu saudaraku. Sebab ada banyak juga mungkin di media sosial yang masih murni dalam sebuah pengajaran saudaraku. Oh iya, dan lebih baik saudaraku Anda tercovering dalam gereja lokal yang tepat dan benar saudaraku. Supaya Anda bisa digembalakan dengan benar. Supaya Anda tidak disesatkan. Yang setuju katakan amin. Ini sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya bisa bagikan sebagai perenungan kita pada hari ini. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus, kami datang kepadamu pada hari ini, membawa syukur kami kepada Tuhan atas segala sesuatu yang baik yang Tuhan telah kerjakan buat kami. Kami telah diingatkan lagi tentang kebenaran firman Tuhan, waspada terhadap yaitu nabi-nabi palsu dan pengajar-pengajar yang palsu. Oleh sebab itu terima kasih untuk firman Tuhan yang telah datang buat kami, biar kami semakin waspada Tuhan hari-hari ini, untuk kami lebih lagi yaitu mendalami tentang kebenaran hal yang sesungguhnya. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk pergumulan daripada anak-anak-Mu. Ada pokok-pokok doa yang masuk Tuhan, untuk pemulihan kesehatan. Tuhan, pulihkan apapun bentuk penyakit mereka.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh bilur-bilur Yesus engkau pulih. Engkau sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kebutuhan ekonomi mereka, keuangan, mencari pekerjaan, kami sepakat, kami berdoa. Kiranya Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama Tuhan, terpuji namamu. Menyerahkan hidup kami hari ini, bila sepanjang hari ini kami disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan sepanjang hari ini. Dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur hanya bagi nama Tuhan, Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Terima kasih sudah bergabung di program Doa Fajar kami. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang merasa terberkati dengan channel YouTube Doa Fajar ini dan ingin membantu pelayanan kami, Bapak, Ibu, Saudara bisa menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening atau scan kode QRIS yang ada di sini atau di kolom deskripsi. Seberapapun berkat yang Bapak, Ibu, Saudara tabur, sangat membantu dalam kelangsungan pelayanan kami. Tuhan Yesus memberkati.